Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah kajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita banyak mengucapkan dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini masuk hari ke-15, sebentar lagi ini hari ke-14, dan nanti malam pergantiannya ini masuk ke hari 15 dari bulan Ramadan. Ini tanggal di mana pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, tanggal-tanggal ini ya adalah tanggal-tanggal penting perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita tahu misalnya pertama, Rasulullah SAW mengirim pasukan atau berangkat untuk membawa pasukan perang pertama kali itu di tanggal 17. 10 hari pertama bulan Ramadan itu adalah, atau tanggal ke-10 bulan Ramadan itu adalah tanggal di mana Umar bin Khattab mengirim juga pasukan untuk perang ya, dalam sebuah peperangan yang besar, sehingga nanti di tanggal hari ke-15 itu Umar bin Khattab keliling ya untuk memerintahkan umat Islam. Pertama adalah keliling untuk menyatukan umat Islam, sholat malam itu dalam sebuah sholat yang kemudian disebut dengan sholat tarawih. Beberapa hari berikutnya pada tanggal yang sama Umar mengirim, dan kemudian beberapa hari berikutnya itu Umar bin Khattab memerintahkan supaya Ubay bin Ka'ab sebagai imam sholat tarawih
itu membaca kunut dalam sholat witir, membaca doa kunut maksud saya dalam sholat witir di sholat taraweh atau sholat malam qiyamul Ramadan para sahabat yang waktu itu dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, sehingga nanti kemudian menjadi kebiasaan bagi sebagian umat Islam itu kalau sudah masuk ya tanggal seperti pertengahan bulan Ramadan, sebagian mengkhususkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kemudian diwitirnya pakai kunut gitu ya. Nggak tahu ketemu ya sampai boleh osing kayak kunut witir, nanti ada kunut witir gitu ya. Jadi itu tanggal-tanggal penting. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita itu sebenarnya pelajaran bahwa pada bulan Ramadan rupanya justru perjuangan umat Islam itu justru sebagian yang bisa kita lihat dalam sejarah, atau mungkin kalau sekarang di Palestina itu adalah bulan-bulan yang justru penuh dengan perjuangan. Nah, karena itu memang Ramadan itu bisa disebut sebagai bulan untuk melatih, kalau tidak disebut menggembleng ya, melatih kepribadian kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran dibedakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala antara iman dan takwa. Pertama tentu saja dari ayat yang sampai kepada kita tentang perintah berpuasa. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Tujuannya adalah agar orang-orang beriman itu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran kalau kita mau menganalisis, mengamati, ternyata beda reward. Apa reward itu? Reward itu apa? Hadiah. Bahasa kita itu kan sering kalau kita bicara tentang iman dan takwa itu kan bicaranya pahala. Tapi saya sebutnya sebagai reward, hadiah, ya, atau janji baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dengan kepada orang-orang yang bertakwa. Gitu ya. Misalnya yang paling sering kita baca di dalam Al-Quran karena ada di surat atau di juz amma, termasuk bagian dari surat-surat surat-surat pendek, di surat Al-Bayyinah misalnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji hadiah kepada orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasya rabbah. Itu di surat Al-Bayyinah.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kemudian dia beramal saleh, mereka itulah orang-orang yang terbaik, ya, khairul bariyah. Apa hadiahnya bagi mereka? Hadiahnya bagi mereka adalah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi mereka adalah surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada apa yang sudah diberikan oleh Allah. Demikianlah ya balasan bagi mereka yang takut kepada Tuhannya. Jadi di dalam ayat ini orang-orang yang beriman diberi janji oleh Allah, ya. Janjinya adalah surga. Di ayat yang lain, ya, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, ya, itu berupa rahmat Allah, dan rahmat terbesarnya adalah ampunan. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah di sini adalah berupa terutama adalah ampunan Allah, sehingga di ayat yang belakang Allah mengatakan wallahu ghafurur rahim. Itu di surat Al-Baqarah ayat 218. Agak berbeda ketika Allah memberikan janji kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang beriman itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan janji hadiah, terutama adalah janji di masa akan datang di hari akhir berupa ampunan Allah, berupa surga Allah, berupa kenikmatan di akhirat. Tapi ketika geser ke ayat-ayat tentang orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang lebih luas, tidak hanya meliputi janji kebaikan di akhirat, tapi juga di dunia. Kita lihat di dalam surat apa ini? Al-A'raf dulu ya, yang paling sering dibaca. Ayat 96. Walau di situ ada dua kata, iman dan takwa.
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan orang-orang yang bertakwa. Ini disebut di sini untuk mengikuti kalimat sebelumnya, yaitu iman. Seandainya penduduk sebuah negeri itu mau beriman dan bertakwa, jadi ada dua kriteria dan syaratnya. Tidak hanya beriman, tapi juga bertakwa. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Maka pasti akan kami bukakan kepada mereka keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzdzabu, tetapi banyak orang itu adalah orang yang mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka, kami siksa mereka dengan sebab apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi sudah mulai ada tanda yang lebih jelas. Orang bertakwa itu diberikan hadiah tidak hanya nanti di akhirat, tapi juga dunia. Lebih jelas itu ada di dalam surat At-Talaq. Ya. Di dalam surat At-Talaq Allah menjanjikan 3 keadaan kepada orang-orang yang bertakwa. Di antara 3 keadaan itu, ya, 2 di antaranya itu adalah urusannya dengan urusan di dunia. 1 di antaranya itu baru urusan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini di dunia. Ya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia itu memiliki jalan keluar atas semua kesulitan. Jadi tidak ada ceritanya orang beriman termasuk bertakwa itu tidak mendapatkan kesulitan. Selalu ada kesulitan, bahkan bisa jadi kesulitannya lebih banyak dan lebih besar dari orang yang tidak beriman, tidak bertakwa. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji hadiah yang konkret. Orang yang bertakwa itu di sini tidak disebut lagi tentang orang yang beriman. Di belakangnya, di depannya bicara tentang orang beriman, tapi ketika sampai di ujung ayat ini dan di awal ayat berikutnya, Allah memberikan janji kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Pertama akan diberikan oleh Allah jalan keluar atas semua persoalan yang dihadapi. Jadi jalan keluar, bukan tidak punya masalah, tapi jalan keluarnya selalu ada. Berarti ini di dunia. Ya, jalan keluar. Kalau di akhirat itu bukan jalan keluar. Di akhirat itu adalah maswa, tempat kembali, tempat nanti bertinggal gitu ya. Jadi kalau bicara jalan keluar itu berarti janji Allah di dunia. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak pernah dia duga. Sehingga barangkali ini menjawab pertanyaan, ada orang-orang yang tidak selalu sebenarnya itu lebih banyak secara harta, tapi secara rezeki dia lebih cukup dari orang yang hartanya lebih banyak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang pertama. Jadi tentang jalan keluar atas persoalan dan rezeki yang selalu diberikan oleh Allah di waktu-waktu yang tidak diduga.
Yang kedua, ya, di ayat yang keempat, tadi itu ayat kedua dan ketiga. Di ayat yang keempat Allah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijanjikan oleh Allah dia mendapatkan seluruh urusannya itu mudah. Jadi urusannya bisa banyak, tapi karena sudah diberikan jalan keluar itu kemudian menjadi mudah. Sementara sebagian orang urusannya sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, tapi sulit, gitu ya. Jadi itu yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa di dunia. Seluruh kesulitannya selalu diikuti dengan jalan keluar, seluruh urusannya itu kemudian dimudahkan, kemudian bonusnya adalah diberi rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga. Nah, yang seperti ini yang tidak semua orang, termasuk tidak semua orang Islam, termasuk tidak semua orang yang menyatakan diri beriman. Dan beriman itu kan kalau kita puasa berarti masuk kategori orang beriman, gitu ya. Karena panggilan untuk berpuasa itu bagi orang-orang yang beriman. Setidak-tidaknya kita masuk dalam kategori awal orang yang beriman, insya Allah begitu. Tapi untuk orang yang bertakwa berbeda tingkatannya, dan berbeda pula yang dijanjikan oleh Allah. Baru yang terakhir, bagi orang yang bertakwa dijanjikan tentang hadiah di akhirat. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan tutup kesalahan-kesalahannya, ya, dan akan Allah besarkan pahalanya. Di dalam Al-Quran tentang dosa kita itu ada yang dimaafkan oleh Allah, ada yang ditutup oleh Allah, dan ada yang diampuni oleh Allah. Itu berbeda, ya. Jadi sing nate sekolah kan semerap, guru itu kadang memaafkan ketika diberi ulangan, ya, ketika diberi ulangan orang itu bisa jadi mengerjakan maksudnya benar, tapi di antara tulisannya ada yang salah. Maka bagi seorang guru yang seperti itu, ketika dianggap benar, itu namanya dimaafkan kesalahannya. Oleh karena itu, maaf itu dari Allah itu untuk kesalahan-kesalahan yang kecil, ya, itu maaf. Tapi ada yang ditutupi, ditutupi, ya. Ulangan, ya. Kalau ada anak mengerjakan, ya, kalau ada anak mengerjakan 100 soal, kesalahannya itu misalnya 30%, ya, tapi kebaikannya itu 70%. Kalau yang salah itu 30%, kemudian yang benar itu 70%. Maka sebenarnya kesalahannya itu kelihatan, tapi oleh guru biasanya yang demikian itu tidak dianggap sebagai kesalahan yang membuat dia harus mendapatkan kesempatan mengulang. Tidak perlu. Itu tertutup. Lebih-lebih kalau dia punya perilaku di luar, ya, yang
tidak langsung bisa membenarkan kesalahannya, tapi bisa memberikan dampak, memberikan akibat bahwa guru itu akan menganggap bahwa kesalahannya bisa disembunyikan, ditutupi. Oh banyak. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan as-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan, ya, mukaffiratun lima bainahunna majtunil badil kabair, ya. Salat yang 5 waktu antara satu waktu, salat berikutnya ketika dikerjakan terus, kemudian juga Jumat yang satu, Jumat yang berikutnya, puasa yang satu, puasa yang berikutnya, mukaffirat, itu menutup dosa, menutup dosa, ya, menutup dosa selama dosa besar itu dijauhi. Apa artinya? Ada yang kesalahan itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diungkap, ditutup. Nah, gitu ya. Ditutup. Nah, itu namanya mukaffirat. Kemudian yang terakhir baru, ini yang perlu namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk dosa besar itu membutuhkan taubat namanya. Nah, anak sekolah juga begitu. Kalau sudah kesalahan-kesalahan awal itu dimaafkan, kesalahan kecil-kecil itu dimaafkan, kemudian kesalahan yang banyak dan mungkin lebih daripada itu, lebih dari yang sekedar yang kecil-kecil, yang remeh itu juga sudah ditutup oleh Allah. Ternyata masih ada namanya dosa-dosa besar, ini tidak bisa ditutup, hanya bisa menunggu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sama anak sekolah itu juga begitu. Ada kesalahan-kesalahan yang ya sebenarnya tidak bisa ditoleransi kecuali dia menyatakan diri, ya, kesanggupan untuk memperbaiki. Biasanya nunggu dipanggil. Jadi guru dalam menilai itu ada yang anak itu perlu dipanggil, ada yang tidak perlu dipanggil, gitu ya. Ada yang ya pokoknya salah langsung diabaikan. Ada yang salah ditutup. Oh, menilainya oh iya arek iki oke salah. Iki salah, tapi arek iki akeh kebaikannya di tempat yang lain, di waktu yang lain. Maka itu juga perlu dipanggil. Tapi khusus yang dosa-dosa besar itu butuh ampunan oleh Allah, butuh pengakuan kesalahan. Itu namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah nanti butuh namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu disebut Afuun, pemaaf, tapi juga Ghafurun, pengampun. Ya, memberikan ampunan, memberikan memberikan ampunan. Ampunan lebih dari sekedar maaf. Nah, di dalam ayat kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan ditutup kesalahan-kesalahannya dan akan dibesarkan pahalanya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa, sedikit berbeda dengan kepada orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman itu lebih banyak, lebih cenderung Allah memberikan janji reward hadiahnya itu di akhirat. Kepada orang yang bertakwa itu tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Di dunia itu berupa kemudahan-kemudahan, jalan keluar atas semua persoalan. Jangan dikira orang Palestina itu tidak mendapatkan jalan keluar. Jadi meskipun ditekan sedemikian rupa, selalu ada jalan keluar. Ya, kalau kita akan buntu terus gitu ya, padahal urusannya nggak seberapa besar yang kita hadapi. Buntu terus, saking buntunya ya pusing terus kan gitu. Ya,
Orang Palestina itu selalu sampai 100 hari tidak ada suplai makanan, minum dan seterusnya. Itu sampai kaiso bayang, tapi selalu ada jalan keluar dan masih bertahan. Itu namanya diberikan oleh Allah kemudahan dan jalan keluar atas semua kesulitannya di dunia. Itu mengapa istilah iman dan takwa itu dibedakan di dalam Al-Quran. Itu pengantar kita. Saya akan menjanjikan bahwa selama bulan Ramadan tidak langsung membahas topik kita. Jadi di dalam ayat Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan rupanya hadiah yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan orang yang bertakwa dalam beberapa hal yang disebut secara tegas, gitu ya, disebut secara tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun secara umum orang akan melihatnya sama saja, iman dan takwa, tapi Allah ketika membedakan, rupanya kita temukan orang yang bertakwa itu diberikan janji hadiah tidak hanya di akhirat, tapi di dunia ini diberikan beberapa fasilitas. Yang terakhir bagi orang yang bertakwa di dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah menyatakan in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Di sini jika kamu bertakwa, kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuk kamu furqan. Furqan itu sensor untuk bisa membedakan kebenaran dan kesalahan. Nah, jadi dalam setiap masalah kita itu kadang-kadang tidak mudah bisa membedakan sing bener endi, sing salah ketoke bener iku endi, ya. Maka orang yang bertakwa itu diberikan oleh Allah, ini namanya juga di dunia. Ya, di dunia ini akan diberikan oleh Allah kemampuan untuk membedakan, ya, antara yang benar sesungguhnya dengan yang benar sepertinya, gitu ya, koyoke bener, gitu ya, furqan namanya itu. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentang bedanya iman dan takwa yang kita bisa analisis dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita baca. Sekarang kita masuk di pembahasan kajian rutin kita, meskipun nanti tidak sampai terlalu panjang, gitu ya. Terakhir insyaallah kita membahas tentang talbiyah, gitu ya. Talbiyah, lafadznya talbiyah, gitu ya. Dan juga kalau tidak salah catat saya, itu tentang keutamaannya juga, ya, tentang keutamaannya. Di antara tentang keutamaannya, saya ingatkan lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muhrimin yudhi yaumahu yulabbi hatta taghiba syamsu illa ghabat dzunubuhu fa'ada kama waladathu ummuhu." Tidak ada orang yang berihram haji khususnya, kemudian dia menyembelih hadyu pada hari 10 Zulhijjah, kemudian dia bertalbiyah, ya, hingga terbenam matahari, kecuali dipastikan baginya dosa-dosanya akan menghilang dan dia akan kembali seperti dilahirkan oleh ibunya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'ahalla muhillun qattu illa busyira, wala kabbara mukabbirun qattu illa busyira."
ya Nabi Allah bil jannah? Qala na'am. Tidak ada seorang pun yang ihlal itu mengucapkan talbiyah, ya, satu orang pun kecuali pasti akan diberi kabar gembira, dan tidak ada orang yang bertakbir, ya, khususnya ketika sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah ini kaitannya, kecuali diberi kabar gembira. Sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, apakah diberi kabar gembira surga? Beliau menjawab, na'am, iya. Begitu pula yang terakhir kita baca kemarin, ma min muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yulabbi illa labba man an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw madarin hatta tanqati al-ardu min hauna wa hauna. Tidak ada seorang pun yang bertalbiyah, seorang muslim pun yang bertalbiyah, ya, kecuali akan ikut bertalbiyah pula apapun yang ada dan siapapun yang ada di sebelah kanan maupun kirinya, termasuk itu batu, termasuk itu pohon, termasuk itu pasir-pasir dan semua makhluk Allah di sekitarnya. Baik, itu terakhir. Nah, sekarang babnya adalah istihbabul jahru biha, ya. Disunnahkan talbiyah itu dengan suara yang keras. Nabi SAW bersabda, Jibril pernah datang kepadaku, kata Nabi SAW, ja'ani Jibrilu alaihi salam faqala mur ashabaka falyarfa'u aswatahum bitalbiyah. Perintahkan sahabat-sahabatmu, wahai Nabi SAW, supaya mereka mengeraskan suara mereka bitalbiyah, ketika talbiyah, dalam bertalbiyah. Fa innaha min sya'airil haji, karena talbiyah itu termasuk syiar haji. Jadi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, wa an Abi Bakrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW su'ila ayyul haji afdal faqala al-ajju was-sajju. Rasulullah SAW pernah ditanya, berhaji yang paling baik itu yang seperti apa? Beliau menjawab, al-ajju ay raf'us sauti 'inda talbiyah. Al-ajju itu adalah mengeraskan suara ketika bertalbiyah. Jadi kalau ada orang berhaji talbiyahnya liri ambek talbiyahnya keras, itu beda. Yang lebih utama adalah yang mengeraskan. Wasajju ay nahrul hadi, menyembelih hadiyu. Jadi haji itu yang paling utama itu adalah mengeraskan talbiyah dan menyembelih hadiyu atau hewan kurban sembelihan. Dalam riwayat yang lain sama, ya. Jadi beberapa riwayat itu Rasulullah SAW memerintahkan supaya kita mengeraskan di dalam bertalbiyah. Di pekan yang akan datang, insya Allah pembahasannya adalah tentang tempat-tempat atau di mana saja disunnahkan itu bertalbiyah, gitu ya. Sementara demikian, jadi tambahan pembahasannya adalah ada sunnah dari Rasulullah SAW untuk mengeraskan talbiyah, dan itu bagian dari amalan haji yang utama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 38 sudah masuk.